Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1. Hari ini anak-anak akan belajar materi tentang dongeng, pecahan, dan menggambar karya imajinatif. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, dengan membaca, anak-anak dapat mengetahui isi dongeng dengan benar. Dengan mengamati gambar dan latihan soal, anak-anak dapat mengetahui nilai pecahan dengan benar. Dan dengan melihat dan mengamati, anak-anak dapat mempraktikkan membuat karya imajinatif dengan kreatif. Nah anak-anak, perhatikan gambar dan teks berikut. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, mari kita perhatikan gambar dan teks berikut. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui Bu Guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah anak-anak, perhatikan dongeng berikut yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Nah, Pak Guru ingin bercerita. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kucing menjawab, "Ada apa?" Nah, kemudian tikus juga berkata, "Mari kita makan ikan asin." Nah, kucing bertanya, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Tikus menjawab, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan. Tikus berkata, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar,
Ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Kucing berkata, "Ikan asin, sin, sin." Kemudian tikus berkata lagi, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kucing berkata, "Ikan asin, meow." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi sama tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, itulah dongeng tentang kisah kucing dan tikus. Nah, anak-anak dapat mencontoh sikap-sikap yang bagus dari dongeng ini. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Nah, kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan adalah ikan asin. Pertanyaan nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Nah, coba anak-anak jawab dulu. Di mana kira-kira? Nah, benar sekali. Kucing dan tikus mencari makan di rumah Pak Tani. Nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Nah, tadi dalam dongeng siapa yang curang ya? Nah, benar. Yang bersikap curang ketika menemukan makanan adalah tikus. Nomor 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah, karena tikus serakah terhadap kucing. Terakhir, nomor 5, kucing dan tikus sepakat. Apa yang mereka sepakati? Nah, tikus mengambil ikan asin di atas, sedangkan kucing menangkap di bawah. Nah, anak-anak dapat mempelajari lagi dongeng kisah kucing dan tikus bersama ayah bundanya di rumah. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mari kita bahas bersama. Nomor 1, anak-anak lihat gambarnya. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik, bagian sama. Nah, berapa ya? Nah, benar sekali, dibagi menjadi 2. Nah, satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan berapa. Yang disilang ada 1 kue, sedangkan jumlah seluruh kue ada 2. Berarti pecahannya 1/2. Nomor 2, banyak kue, ada titik-titik. Nah, anak-anak hitung, ada berapa? Berapa ya anak-anak? Nah, benar sekali. Banyak kue ada 2.
satu kue bertanda silang menyatakan pecahan titik-titik. Pecahannya berapa ya? Nah, benar sekali. Pecahannya setengah. Nomor 3, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Nah, anak-anak dapat melihat kue yang disilang. Nah, kue dipotong menjadi 3, yang disilang 1 bagian. Nah, berarti tadi sebuah kue dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. 1 bagian bertanda silang menyatakan pecahan berapa? Yang disilang ada 1 potong, sedangkan jumlah potongannya ada 3. Berarti pecahannya 1/3. Pertanyaan nomor 4. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Banyak kue ada titik-titik. Nah, benar sekali. Banyak kue ada 3. 1 kue bertanda silang menyatakan pecahan titik-titik. Nah, tadi ada 3 kue, sedangkan yang disilang ada 1 kue. Berarti menyatakan pecahan 1/3. Pertanyaan nomor 5. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Sebuah kue dipotong menjadi berapa bagian? Nah, benar sekali, dipotong menjadi 4 bagian yang sama. 1 bagian bertanda silang menyatakan pecahan titik-titik. Nah, yang disilang ada 1 potong, sedangkan jumlah potongannya ada 4. Berarti menyatakan pecahan 1/4. Nomor terakhir, nomor 6. Anak-anak bisa melihat banyak kue ada titik-titik. Nah, banyak kue ada 4. 1 kue bertanda silang menyatakan pecahan titik-titik. Yang disilang ada 1 kue, sedangkan jumlah kuenya ada 4. Berarti pecahannya 1/4. Nah, anak-anak bisa mempelajari lagi tentang pecahan di rumah ya. Nah, anak-anak coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, anak-anak bisa memperhatikan di sebelah kiri ada nilai pecahan, sedangkan di sebelah kanan ada gambar roti yang dimakan tikus atau kucing. Nah, kita lihat gambar yang pertama itu ada berapa roti dan yang disilang ada berapa? Coba anak-anak jawab, bernilai pecahan berapa ya? Nah, gambar pertama bernilai pecahan 1/3 karena ada 3 potong kue, sedangkan yang disilang ada 1 kue, berarti nilai pecahannya 1/3. Gambar nomor 2, coba anak-anak perhatikan. Nah, kira-kira pecahannya berapa ya? Nah, benar sekali, 1/2 atau setengah. Gambar nomor 3, ada berapa? Ada 4 roti, yang disilang ada 1, berarti bernilai pecahan 1/4. Gambar nomor 4, coba perhatikan kue yang dimakan tikus. Nah, benar sekali, nilai pecahannya 1/3. Terakhir, ada berapa kue yang dimakan kucing? Coba anak-anak lihat. Nah, berapa ya anak-anak nilai pecahannya? Benar sekali, nilainya 1/2 atau setengah karena jumlah kuenya ada 2, sedangkan yang disilang ada 1, berarti bernilai pecahan 1/2. Nah, anak-anak perhatikan gambar dan teks berikut menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, anak-anak bisa melihat sketsa yang dibuat oleh Siti. Nah, setelah sketsa jadi,
Siti mewarnai gambar tersebut menjadi seperti ini. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, anak-anak dapat mempraktikkan kegiatan berikut ini. Buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah, kemudian warnai gambarmu. Langkah-langkah menggambarnya: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Nomor 3, buatlah sketsa gambar. Nomor 4, berilah warna. Nah, alat dan bahannya yaitu pensil, krayon atau pewarna lainnya, serta penghapus. Nah, anak-anak dapat mengerjakan tugas ini di buku gambar. Buatlah yang sangat menarik dan sangat bagus sesuai kemampuan anak-anak. Kerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat memahami isi cerita dongeng jika kita sudah membaca dan memahaminya. Kita juga dapat mengetahui isi dongeng dengan mengerjakan soal latihan tentang dongeng tersebut. Agar dapat mengetahui nilai pecahan sesuai yang kita inginkan dalam benda, kita dapat membaginya sama besar dan menentukan nilai pecahannya. Karya imajinatif ada 2, yaitu 2 dan 3 dimensi. Contoh karya imajinatif 2 dimensi adalah gambar. Kita dapat membuat gambar sesuai kreativitas kita. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupi sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang kata sapaan dalam dongeng dan jenis keberagaman karakteristik individu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun kepada semua teman, pada semua manusia. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, Pak Guru pimpin ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.